A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita masuk di pertemuan ke-7. Qala Syekh Ustaz Al-Muallif hafizahullah taala, Ustaz Asaduddin Al-Ayyubi. Kita sekarang masuk di tentang tazkiyah yang nomor 3. Karena tazkiyah ada 7 dan yang 7 itu dibagi ke dalam 2 rumpun. Pertama tazkiyatul batin, kedua tazkiyatul zahir. Yang tazkiyatul batin ada 2, yang tazkiyatul zahir ada 5. Sekarang kita masuk di tazkiyatul zahir, rumpun kedua, atau kalau urutan seluruhnya yaitu tazkiyah yang ketiga. Tazkiyatul zahir ada 5. Ijtinabul muharramat, fi'lul wajibat, tarkul makruhat wa iktsarul mandubat, taqlilul mubahat, at-tahaqquq bil adabi wal muru'at. Kita mulai dengan yang pertama yaitu ijtinabu al muharramat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muhajiru man hajaras su'a wal mujahidu man jahada hawahu. Orang hijrah yang hakiki itu adalah dia yang berhijrah dari kemaksiatan. Jadi itu hijrah yang hakiki. Seandainya hijrah itu belum menjadikan kita meninggalkan maksiat, maka kita belum melakukan hijrah. Wal mujahidu man jahada hawa, dan mujahid jihad akbar itu adalah yang melawan hawa nafsunya. Kemudian sebenarnya kita manusia ini ketika kita maksiat, kita tuh maksiat menggunakan apa? Bisa kita jawab, kita maksiat menggunakan tangan, kita maksiat menggunakan lisan, kita maksiat menggunakan mata, kita maksiat menggunakan mulut, lisan, perut, kita maksiat menggunakan kemaluan, kita maksiat menggunakan kaki. Itu seringnya seperti itu. Telinga juga. Ya. Padahal anggota badan itu semua itu adalah miliknya Allah yang dititipkan kepada kita dan nanti akan ditanya dipakai apa, untuk apa, dimanfaatkan untuk apa, siapa, kemana, dan seterusnya. Jikalau kita bermaksiat, itu pada hakikatnya, ya, kita itu seperti pinjam gunting kepada seseorang, tapi gunting itu kita pakai untuk memotong seseorang tersebut atau untuk membunuh seseorang tersebut. Ya. Membunuh saja itu tuh kejelekan, apalagi membunuh seseorang dengan alat yang dimiliki seseorang yang kita bunuh. Itu kejelekan dan pengkhianatan. Jadi jelek di atas jelek. Dzulumatun ba'duha fawqa ba'din. Sama, ketika kita maksiat, hakikatnya adalah kita itu sedang melawan Allah dengan barang yang dimilikinya Allah, kepunyaannya Allah. Mata ini milik Allah. Ketika kita pakai untuk yang jelek, berarti kita sedang nantang Allah menggunakan miliknya Allah. Wong nantang Allah itu saja jelek, apalagi nantang menggunakan yang bukan milik kita tapi miliknya Allah. Jadi analoginya itu seperti tadi, membunuh orang, mencelakai orang, ya, menggunakan alat kepunyaan orang tadi. Jadi itu adalah pengkhianatan. Kalau kata Imam Ghazali, ghayatut tughyan, kezaliman yang
tiada taranya, yang sudah sampai puncak kezaliman, sampai puncak kejelekan, sampai puncak ketidakbaikan. Ya, jadi kalau kita melihat maksiat dari sisi ini, dosa kecil, dosa besar, kabair, shaghair itu hanya klasifikasi saja untuk membedakan ini ada iqab cambukannya sekian kali tapi ini takzir. Hanya untuk klasifikasi mempermudah penegak hukum. Tapi maksiat secara umum, ya, ketika kita bermaksiat, ketika kita melihat kita tuh bermaksiat kepada siapa? Kepada Allah. Itu semuanya dosa besar. Kalau dilihat dari hakikatnya. Jadi, dosa kecil, dosa besar itu untuk klasifikasi, artinya ini secara fikih itu dosa kecil bisa dihapus dengan sholat gitu. Tapi kalau kita melakukan dosa sambil meyakini itu dosa kecil, itu dosa besar sudah. Paham nggak? Misal ya, berbohong sedikit itu kan artinya berbohong harian itu kan kita misalkan itu dosa kecil misalkan. Ya. Tapi kita melakukan itu dengan meyakini itu dosa kecil, itu dosa besar. Ya kan? Karena seakan-akan kita kan cuma dosa kecil, ya itu dosa besar kayak gitu. Jadi menyepelekan dosa kecil itu dosa besar gitu loh. Makanya ada perkataan ulama yang mengatakan la shaghirata ma'al israr wala kabirata ma'astighfar. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dia itu selalu mengulangi perbuatan tersebut. Itu dosa besar. Wala kabirata ma'astighfar, dan tidak ada itu dosa besar kalau kita langsung taubat. Artinya kan diampuni, jadi nggak ada dosa besarnya gitu loh, karena langsung diampuni. Asyahid intinya tadi dosa itu kita lihat kepada siapa kita bermaksiat. Ya, kalau kita melihat kepada siapa kita bermaksiat, kita nggak akan mengklasifikasikan untuk diri kita sendiri. Sebagai qadhi, sebagai mufti, boleh mengklasifikasikan dalam rangka ditanya pertanyaan fikih. Tapi sebagai kita diri sendiri hamba Allah, kita nggak perlu mengklasifikasikan. Justru kalau mengklasifikasikan, khawatir kita nanti jatuh ke meremehkan dosa kecil dan itu dosa besar. Maka kita untuk diri kita nggak usah membedakan ini kecil ini besar. Untuk apa? Artinya kalau kecil nggak apa-apa sekali-kali, kalau besar sebulan sekali, kan nggak gitu. Ya. Kita sebagai hamba itu melihatnya adalah kepada siapa kita bermaksiat, kepada siapa kita berkhianat apabila kita bermaksiat. Jawabannya, kita telah berkhianat dalam bermaksiat kepada Allah. Ketika kita lihat Allah yang menciptakan kita, ya, yang maha segalanya, maka kita akan menganggap semua dosa itu adalah besar. Jadi itu tentang istinabul muharramat, ya, yakni tazkiyah yang ketiga. Kemudian kalau kita membaca hadis, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Pemimpin ditanya rakyatnya, kepala keluarga ditanya anggotanya, guru ditanya muridnya, dan seterusnya. Tapi juga diri kita ditanya anggota tubuh kita. Karena anggota tubuh kita, kata Imam Ghazali, ya, fa'adha'uka ro'ayaka, anggota tubuhmu adalah rakyatmu, pemimpinnya hati kita. Kita akan ditanya anggota tubuh kita untuk apa. Wa khususan a'dha'uka sab'ah, dan terlebih lagi adalah anggota tubuh yang 7. Apa aja itu? Al-ain, al-udhun, al-lisan, al-batan, al-faraj, al-yad, ar-rijal. 7. Sebagaimana pintu neraka itu 7. Nah, ini kalau semuanya maksiat semua kita lakukan dengan 7 anggota tadi, naudzubillah, kita dititipkan oleh Allah 7 tadi neraka, naudzubillah min dzalika. Jadi itu terkhusus 7 anggota tadi. Syah di sini hanya memisalkan zina, ini maksiat kemaluan. Qatl, ini bisa maksiat tangan, bisa maksiat kaki, tergantung membunuhnya pakai apa. Namimah, ini maksiat lisan.
Nazar muharram, ini maksiat mata. Idzaul muslim, ini bisa pakai mata, bisa pakai lisan, bisa pakai tangan, bisa pakai kaki. Ar-riba, ini maksiat apa? Maksiat perut. Tapi wasilahnya ya tangan. Mata juga memakai, transaksi kan harus pakai mata. Kaki berjalan, jadi apa, double maksiatnya. Ghibah, ini maksiat lisan. Uququl walidain, ya sebagaimana di dalam fikih birrul walidain, uququl walidain itu bisa dengan perbuatan, bisa dengan ucapan, bahkan bisa dengan hati. Jadi membenci orang tua di hati itu maksiat. Memendam marah terhadap orang tua di hati itu maksiat. Berarti bisa termasuk penyakit hati, bisa termasuk maksiat anggota badan. Isyanu zauj, bermaksiat kepada suami atau melawan suami, itu juga maksiat. Bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan, bisa tangan, bisa kaki, dan seterusnya. Ini hanya permisalan. Tapi kita akan berusaha untuk meringkas apa yang dikatakan Imam Ghazali, maksiat wabil khusus dari 7 anggota badan. Kita mulai yang pertama dengan maksiat mata. Ya. Maksiat mata. Maksiat mata yang pertama adalah melihat, ya, melihat kepada yang bukan mahram. Melihat kepada yang bukan mahram tanpa hajah. Seperti tidak ada hajat, melihat tanpa hajah. Ya. Jadi melihat kepada yang bukan mahram tanpa hajah. Hajah ini maksudnya hajah syariah. Seperti jual beli, transaksi, kemudian persaksian, pengobatan, dan seterusnya. Ya. Melihat kepada selain mahram tanpa hajah. Jadi kalau misalkan ada laki-laki atau perempuan melihat lawan jenisnya, ngapain kamu lihat? Walaupun yang dilihat itu nikoban sampai kedua matanya. Tapi si laki-laki ini ketika ditanya, kenapa kamu melihat? Ya nggak apa-apa, pengen aja. Ini juga dosa. Ya. Bila hajah itu dosa. Apalagi bihajatin makruhatin atau bihajatin muharramatin. Ya, seperti itu. Begitupun selanjutnya yang perempuan. Ya, misalkan perempuan ya melihat video laki-laki ya scrolling tanpa tujuan, bukan untuk ta'alum, bukan untuk taklim, bukan untuk dakwah, bukan untuk transaksi. Kemudian melihat foto-foto laki-laki ikhwan, baik ikhwan muslim ataupun ikhwan Korea gitu ya. Ketika ditanya, "Kenapa lihat foto-foto itu?" Ya, pengen lihat aja, dosa. Ya. Walaupun seandainya si laki-laki ikhwan Korea tadi pakai gamis, pakai peci, pakai surban, ya, di gelangnya tasbih, tetap itu bila hajah itu haram. Dan itu adalah maksiat mata yang pertama. Antang durbiha ila ghairi mahram, laki-laki maupun perempuan. Baik, ada sebuah hadis yang berbunyi, walaupun hadis ini ditujukan untuk laki-laki, tapi untuk perempuan juga. Man ta'ammala khalfa imra'atin wa ra'a thiyabaha hatta tabayyana lahu hajmu idhamiha lam yarah raihatal jannah. Barang siapa berfantasi, menghayal ketika melihat laki-laki atau perempuan, di hadisnya disebutkan perempuan. Ya. Hatta tabayyana lahu hajmu idhamiha, dan laki-laki atau perempuan yang kita lihat itu pakaiannya ketat, dia menutup semua aurat. Kalau nggak menutup aurat itu udah jelas, tapi ini menutup aurat tapi memperlihatkan bentuk tubuhnya. Dan kebanyakan laki-laki kan bentuk tubuhnya bisa terlihat. Kalau laki-laki itu seorang penyanyi, artis, ya,
Seperti itu. Kalau perempuan kan memang pada nggak pakai pakaian menutup aurat memang. Kalau laki-laki kan walaupun menutup aurat kan mesti ketat-ketat. Ya, lam yarah raihatal jannah. Maka dia tidak akan mencium bau surga. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi Bantani dalam kitab Maraqi al-Ubudiyah. Jadi ini maksiat mata. Ya, ini penting sekali untuk kita ketahui. Kemudian termasuk maksiat mata adalah au ila suratin malihatin. Ya. Au ila suratin malihatin. Maksudnya malihah itu adalah melihat foto yang indah. Laki-laki untuk perempuan atau perempuan untuk laki-laki. Ya, ila suratin malihatin. Jadi tidak lihat langsung, tapi lihat gambarnya, lukisannya, fotonya. Ya. Au ila suratin ay suratin kanat min malihatin wala bisyahwat. Walaupun tidak ada syahwatnya. Ketika melihat hanya untuk menikmati saja. Ya. Disebutkan sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya itu didatangi oleh sekelompok kaum. Kemudian di antara kaum itu ada laki-laki muda yang ganteng. Fa'ajlasahun Nabi khalfa dhahrihi. Kemudian Nabi menaruh yang ganteng muda ini yang belum berjenggot, amrot, ini di belakang Nabi agar nggak dilihat siapa-siapa. Kemudian Nabi bersabda, innama kanat fitnatu Dawuda minan nadhar. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya fitnah kaum Nabi Daud itu dimulai dari mata, melihat. Ulama mengatakan an-nadharu bariduz zina. Melihat itu adalah pintu zina. Seperti itu. Jadi ini dia. Tapi karena menjaga mata itu berat, maka pahala di dunianya juga besar. Allah akan berikan ketenangan hati, Allah akan berikan kecerdasan, pemahaman yang kuat, hafalan yang kuat, terus tidak banyak masalah. Kenapa kita ada masalah? Karena mata melihat banyak hal. Dari mata melihat timbul iri, dari mata melihat timbul dengki, dari mata melihat timbul capek, dari mata melihat timbul mangkel. Orang yang menjaga pandangannya akan diberikan ketenangan yang luar biasa dalam hidupnya. Itu baru di dunia. Jadi itu salah satu atau dua maksiat mata. Walaupun Imam Ghazali menyebutkan lagi, tetapi itu saja yang kami sebutkan. Yang kedua, ya, maksiat telinga. Maksiat telinga yang paling sering terjadi dan ini juga berdosa adalah mendengarkan ghibah. Mendengarkan ghibah, ya. Mendengarkan al-fuhsh, perkataan keji, kata-kata, ucapan-ucapan yang tidak senonoh. Lah, mendengarkannya itu dengan sengaja itu tidak boleh. Ya, mendengarkan kata-kata tidak senonoh dengan sengaja, kata-kata jelek, kata-kata keji. Ya. Baik itu di sekarang, apalagi sekarang di YouTube ya. Dulu televisi itu ada yang namanya KPI ya. Jadi ada yang mengawasi, mensensor. Kalau YouTube kan nggak ada sensornya. Jadi semua bisa membuat konten, walaupun itu hal yang sifatnya privasi. Maka mendengarkan al-fuhus itu adalah maksiat telinga. Apalagi mendengarkan berita gosip, berita tentang masalah keluarga orang, perceraian keluarga orang, dan seterusnya. Itu adalah, maka Imam Nawawi Banten itu juga memberikan contoh kaifsa'i sirri zaujatihi, ya, seperti menyebarkan rahasia istri, apalagi istri orang, istri sendiri saja nggak boleh, seperti itu. Jadi ini nggak boleh mendengarkan fuhsh. Juga mendengarkan bid'ah, terutama di zaman sekarang adalah bid'ah fikriyah, bid'ah kufriyah yang berkenaan dengan pemikiran ateisme,
liberalisme, kristenisasi. Ya. Jadi mereka yang sering menyerang Islam. Lah, itu nggak boleh kita menikmati mereka kecuali dengan tujuan untuk mengkonter, untuk membalas, untuk menjawab syubhat tersebut. Tapi kalau hanya untuk mendengarkan, sementara antum tahu itu adalah pendapat-pendapat kufur, menyelisih Islam, menyelisih syariat, untuk menikmati saja, yang mana kemungkinan besar justru malah akan terseret kita tidak boleh. Tapi kalau kita ingin mengkonter, kita ingin membantah, kita ingin memberikan jawabannya versi Islam sehingga orang tercerahkan, lah itu justru malah menjadi fardu kifayah, ibadah yang besar seperti itu. Itu maksiat telinga. Kemudian ada hadis yang mengatakan innal mustami' syarikul qail wa huwa ahadul mughtabain. Sesungguhnya orang yang mendengar itu seperti orang yang bicara. Maka dari itu orang yang mendengar ghibah adalah salah satu dari dua orang yang sedang ghibah dosanya. Jadi dosa yang mendengar ghibah itu sama dengan dosa yang ghibah, karena al-mustami', ya, innal mustami'a syarikul qail. Orang yang mendengar itu adalah partner orang yang berbicara. Ya, seandainya ada dua orang ghibah tanpa ada lawan bicaranya, mungkin dia nggak akan ghibah. Jadi ghibah itu terjadi, kemudian dua orang tadi asik, seru, ya, nggak ada obatnya gitu ya, sangat asik sekali berjam-jam, itu karena ada yang dengerin. Coba yang dengerin tuh pergi, dia mungkin dari awal sudah nggak bicara, milih tidur mungkin, ya, udah milih tidur daripada ngomong sendiri dikira gila kan. Nah, maka dari itu, jadi pendengar itu tuh mempengaruhi pembicara. Ya, contoh ya kayak antum, kita yang ngajar ataupun taklimul qura ataupun diskusi, ya apa sajalah ngomong depan orang. Orang yang nggak terbiasa ngomong sendiri, kayak penyiar radio itu kan ngomong sendiri. Ya. Jadi sebelumnya dia tuh suka ceramah, suka bicara, tiba-tiba menyiarkan radio ngomong sendiri atau depan video itu bikin konten gitu. Itu beda banget gitu loh. Jadi mata orang yang melihat, kemudian respon orang yang langsung dilihat mata, itu bisa membuat orang semangat, bisa membuat orang itu terinspirasi, kemudian terbawa sama keadaan, sama terbawa keadaan itu. Tapi orang kalau bicara sendiri itu berbeda ya. Ghibah pun begitu. Hikmahnya kenapa kok mendengar ghibah itu dapat dosa seperti yang ghibah? Karena ya orang dengar ghibah itu, apalagi cuma berdua ya, itu dipastikan itu. Yang ghibah itu bisa lama karena yang denger itu memang sambil manduk-manduk kayak mengiyakan gitu loh. Ya, menambah semangat dia untuk mencela orang lain gitu loh. Kayak dapat pembenaran. Ya. Lah itu, maka dari itu termasuk maksiat telinga adalah mendengarkan ghibah. Ya. Jadi kan dia memang seperti itu. Ya, ghibah itu memang seperti itu. Mengucapkan orang sesuai dengan kenyataannya, tapi orang yang dighibahi itu nggak suka kalau dengar langsung. Memang dia pelit. Tapi kalau dia diomongin pelit di belakang dan dia tahu, dia itu akan marah. Ya, ghibah itu memang sesuai kenyataan. Kalau nggak pelit dibilang pelit, itu namanya buhtan. Dan itu lebih besar lagi dosanya. Iya kan? Jadi itulah ghibah. Maka itu adalah maksiat telinga. Kemudian kenapa kok kita dilarang ghibah ataupun mendengarkan yang jelek-jelek? Ya karena telinga ini diciptakan oleh, kata Imam Ghazali ya, innama khuliqat laka litasma'a kalamullah wa sunnata rasulillah wa hikmatal auliya. Telinga itu diciptakan untuk kamu mendengarkan kalam Allah, hadis-hadis Rasulullah, dan hikmah-hikmah para orang-orang soleh. Wa tatawassalu bistifadatil ilmi biha, dan kamu mendengarkan ilmu di mana ilmu itu menjadi wasilah untuk ilal
mulkil mukim wan naim daim, di mana ilmu itu jadi wasilah untuk ke surga yang abadi melalui ibadah dan beramal. Jadi telinga itu untuk wasilah mendengarkan ilmu sehingga kita bisa beramal, sehingga kita kekal di surga. Kemudian maksiat yang selanjutnya adalah maksiatul lisan. Maksiat yang selanjutnya adalah maksiatul lisan. Kita jaga lisan kita dari apa? Yang pertama kita jaga dari berbohong. Bahkan kata Imam Ghazali, fahfat minhu lisanaka fil jiddi wal hazli. Jagalah lisan kita dari berbohong, walaupun itu dalam bercanda ataupun itu dalam keseriusan. Kenapa kok pas bercanda juga nggak boleh bohong? Karena ya, wala tu'awwid lisanakal kadhiba hazlan fayatadda'a ilal jiddi. Karena kebiasaan berbohong itu walaupun dalam keadaan tidak serius, namanya kebiasaan, nanti pas serius juga akan bohong karena sudah kebiasaan. Karena kebiasaan itu tidak mengenal serius nggak serius, namanya juga kebiasaan. Ya, kayak orang hobi baca, mau ada niat ibadahnya atau nggak ada niat ibadah, sudah hobi ya dia akan baca. Walaupun kadang bacanya itu bukan ibadah, ya karena hobi dia menghilangkan penat dengan membaca. Jadi mau pas disuruh ibadah di kelas baca, ataupun mau tidur ya dia baca. Siang-siang capek juga baca, karena juga hobinya, kebiasaan. Jadi kebiasaan itu dalam keadaan capek nggak capek, serius nggak serius akan berulang. Bohong pun ketika sudah jadi kebiasaan, walaupun awalnya bercanda, karena sudah kebiasaan, ya tidak mengenal bercanda nggak bercanda, serius nggak serius, akhirnya mudah untuk berbohong. Karena namanya juga kebiasaan. Ya, seperti itu. Jadi Imam Nawawi Bantan mengatakan al-kadzibu min qabaihidz dzunub wa fawahishil uyub. Seakan-akan beliau mengatakan termasuk dosa besar. Ya, seperti itu. Jadi ini wal kadzibu, bahkan Imam Ghazali menekankan tidak hanya kabair katanya. Wal kadzibu min ummahatil kabair. Termasuk induk dosa besar lisan itu adalah berbohong. Kemudian Imam Ghazali mengajak kita agar kita tidak bohong. Itu caranya bagaimana? Wangdur wa idza aradta an ta'rifa qubhal kadzib fangdur ila kadzibi ghairika ilaika. Kalau kamu mau tahu bohong itu jelek, coba kamu lihat pas orang bohongi kamu terus kamu tahu gimana rasamu. Kira-kira mangkel gak? Mangkel, benci. Lah itu jelek makanya. Wong kita itu ketika dibohongi itu nggak enak, nggak nyaman. Apalagi bohong itu tergantung kapasitas bohongnya itu. Kalau bohongnya hal besar, lah itu bisa sampai membunuh itu. Karena dia terugikan dengan hal yang besar. Ya. Bohong yang paling minimal saja, bohong yang bercanda ya. Saya dapat cerita itu ya. Di kampung Arab itu, di daerah Surabaya itu, karena saya punya teman orang kampung Arab itu kalau bercanda, bohongin orang itu sampai kebangetan. Sampai tingkat ya, seorang itu besok itu mau nikah betulan itu. Sudah disediakan tempat dan seterusnya, dibohongi, ayo kita jalan-jalan sama temannya, diajak ke villa, dikunci di villa itu, bilangnya mau jalan-jalan, ternyata di villa, sampai di villa dia dikunci ya, sampai besok pagi, sampai acara nikah dan tamu sudah datang semuanya. Jadi baru ketika tamu datang dia dibuka kuncinya, kemudian pakai pakaian compang-camping itu datang ke tempat pernikahan. Artinya itu memang adat bercandanya kadang sampai seperti itu, ada sebagian. Karena dulu sebelumnya dia juga gitu kan yang lain gitu loh. Tapi ya walaupun itu sebetulnya bercanda, itu tetap
nggak baik, tetap orang itu nggak suka. Ya, apalagi seperti itu ya. Untung itu bukan adat di orang Jawa gitu ya. Jadi intinya adalah berbohong, kita dibohongi itu tidak suka, apalagi kita membohongi orang. Tayyib, selanjutnya kita cukupkan sekian ya. Besok kita masuk ke maksiat yang lain. Naktafi bihadzal qadri walhamdulillahi rabbil alamin.